Itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian memang akan seperti itu. Bahkan sekarang tekanannya bukan ke pelatih yang baru, tapi ke Erick Thohir, ke federasi, ke Exco. Karena yang mengambil keputusan pilihan untuk memberhentikan dan mengangkat seorang pelatih itu Exco. Di atas Exco adalah ketua umum. Jadi tekanannya lebih ke mereka sebetulnya sih. Lebih tekanan lebih ke mereka. Memang pelatih yang baru pasti juga dapat tekanan, tapi tidak sebesar federasi tekanannya sekarang. Gitu. Karena ya tadi Glenn katakan ya, masyarakat Indonesia ini masih istilahnya belum bisa move on, atau ini lagi sedang jatuh cintanya gitu kan, lagi sedang jatuh cintanya tiba-tiba dipatahkan gitu kan, cerai paksa istilahnya ini kan. Kalau istilah bahasa sinetron cerai paksa itu kan pasti akan lukanya cukup lama. Kalau nggak cepat-cepat dipulihkan dengan hasil yang instan gitu ya, yang konkret, itu nanti akan tantrumnya itu nggak berkesudahan itu. Dan itu akan menjadi gangguan psikis untuk federasi. Pasca pemecatan Shin Tae-yong dari Timnas Indonesia, tekanan besar kini ada di pundak Erick Thohir. Pengamat sepak bola tanah air, Yusuf Kurniawan, mengatakan, sekarang ini, Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir, berada dalam tekanan besar pasca memecat Shin Tae-yong. PSSI sebelumnya memperpanjang kontrak Shin Tae-yong sampai tahun 2027 mendatang di Timnas Indonesia. Namun per Januari 2025 ini, pelatih asal Korea Selatan itu malah resmi didepak dari kursi pelatih skuad Garuda. Alasannya adalah demi kebaikan Timnas Indonesia. Sebagai gantinya, Erick Thohir mendatangkan Patrick Kluivert. Perekrutan Kluivert ini sendiri juga disambut pesimis fans Timnas Indonesia, sebab jejak rekamnya sebagai pelatih tidak meyakinkan. Setelah Shin Tae-yong didepak, kini Patrick Kluivert diharap bisa meningkatkan permainan Timnas Indonesia. Apalagi skuad Garuda disebut ditargetkan masuk ke Piala Dunia 2026. Yusuf Kurniawan lantas mengatakan bahwa Kluivert kini pasti berada dalam tekanan besar untuk membawa Indonesia tampil baik dan lolos ke Piala Dunia 2026. Namun selain itu, ia juga mengklaim tekanan besar juga akan disematkan di pundak Erick Thohir. Nanti, kalau semisalkan hasilnya di pertandingan pertama tidak sesuai yang diharapkan, yaitu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian, memang akan seperti itu. Bahkan sekarang tekanannya bukan ke pelatih yang baru, tapi ke Erick Thohir, ke federasi, ke Exco PSSI. Cetus Yusuf. Karena yang mengambil keputusan pilihan untuk memberhentikan dan mengangkat seorang pelatih itu Exco, di atas Exco adalah ketua umum, jadi tekanannya lebih ke mereka. Pelatih baru pasti dapat tekanan, tapi tidak sebesar federasi, terangnya. Ini berarti bahwa meskipun pelatih baru menghadapi tekanan, beban terbesar tetap ada pada federasi, tegas pria yang akrab disapa Yuki ini. Indonesia diyakini akan punya identitas permainan di bawah Kluivert. Timnas Indonesia diyakini akan bisa mempunyai identitas permainan lebih jelas di bawah Patrick Kluivert. Skuad Garuda akan tampil lebih menyerang. Saat dilatih Shin Tae-yong, Indonesia mempunyai beberapa formasi permainan. Beberapa kali Indonesia mengusung formasi 5-4-1, mengandalkan serangan balik cepat. Belakangan ini, Shin Tae-yong menerapkan formasi 3-4-3. Kendati formasi sudah berubah, permainan Indonesia masih menunggu lawan dan mengandalkan serangan balik. Hal itu yang diyakini akan berubah di bawah asuhan Patrick Kluivert. Apalagi Indonesia mempunyai target tinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia masih akan melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Pada pertandingan pertama, Kluivert dan Indonesia akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2024. Pelatih Borneo FC, Peter Huistra, yang mengungkap identitas permainan Indonesia bakal lebih terlihat di bawah asuhan Kluivert. Kluivert bisa memberi tim sedikit lebih identitasnya sendiri, kata Huistra seperti dikabarkan media Belanda, NOS. Mereka juga bermain dengan 5 pemain bertahan melawan negara yang lebih lemah. Para pemain harus meningkatkan kepercayaan diri. Mereka harus mendapat mindset bahwa mereka hanya ingin mengalahkan negara-negara lebih kecil dengan permainan lebih menyerang, kata dia menambahkan. Tak ada sambutan Ultras Garuda untuk Patrick Kluivert. Patrick Kluivert tak mendapat sambutan hangat dari Ultras Garuda, kelompok supporter Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu diminta membuktikan diri saja.
Hal itu diutarakan Ultras Garuda di Instagramnya. Mereka meminta Kluivert membuktikan diri saja. Kami mengetahui kehadiran Anda @PatrickKluivert9. Maaf, tidak ada karangan bunga yang menyambut Anda. Sebaliknya, kami mendukung Anda untuk membuktikan kerja keras Anda dan fokus mencapai keunggulan untuk tim nasional kami, tulis Ultras Garuda. Kami tidak peduli dari mana Anda berasal, yang penting adalah memberikan hasil. Tegas Ultras Garuda ke Patrick Kluivert. Tak cuman kepada Kluivert, Ultras Garuda juga sempat meminta penjelasan resmi soal pemecatan Shin Tae-yong. Pemutusan kontrak Shin Tae-yong masih mereka pertanyakan. Sebelumnya PSSI memang memecat Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu diberhentikan usai gagal di Piala AFF 2024, kendati baru diperpanjang kontrak sampai 2027. 2 hari berselang, Kluivert langsung ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia. Ex-striker timnas Belanda itu dikontrak 2 tahun. Selama berkarir sebagai pelatih, catatan Kluivert kurang mentereng. Ia cuma menjadi asisten Louis van Gaal di Piala Dunia 2014. Ex-pemain Ajax, AC Milan, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV, dan Lille. Itu juga sempat menjadi pelatih tim muda Ajax, asisten pelatih timnas Kamerun, dan pelatih interim Curaçao. Terakhir, Patrick Kluivert melatih klub Turki Adana Demirspor. Belum ada gelar bergengsi diraih di level kepelatihannya.